Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Apsari, NIM 1021948, lokal HPI 5B, mata kuliah Politik Hukum Pidana, dosen pengampu Muhammad Aiman SH MH. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian politik kriminal menurut ahli. Adapun politik kriminal atau kriminal polis adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan politik hukum pidana dalam bentuk penal atau hukum pidana dan non-penal tanpa hukum pidana. Nah, kriminalitas sendiri berasal dari kata krimen yang memiliki arti kejahatan. Dan tindakan kriminalitas ini bisa dilakukan oleh seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar. Seseorang melakukan tindakan kriminalitas ini karena adanya tantangan untuk bertahan hidup serta kebutuhan ekonomi yang mendesak dan berbagai hal lainnya. Menurut Abdul Shani, kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di masyarakat. Sementara, menurut Soisilo mengatakan kejahatan memiliki dua macam pengertian. Yang pertama, secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana yang ada. Sedangkan yang kedua, secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang. Tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan ini biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan lagi, serta adanya pengaruh budaya itu sendiri yang menyebabkan terjadi perubahan tindakan perilaku yang dilakukan individu atau masyarakat. Jadi, jelas bahwa tindakan kriminalitas atau kriminal ialah tindakan yang melanggar hukum, yang tindakan kejahatannya sudah di luar norma sosial di masyarakat. B. Hubungan politik hukum pidana, politik sosial dengan politik kriminal. Dilihat dari tujuannya. Pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal atau dalam arti penal. Dalam kaitan ini, menurut Sudarto, tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan. Pengertian ini sama dengan pengertian politik kriminal, sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal. Maka, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembaharuan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat atau social defense. Dalam kaitan ini, menurut Bardanawawi Arif bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana atau penal reform pada hakikatnya termasuk bidang penal polis yang merupakan bagian dari terkait erat dengan law enforcement police, criminal police, dan social police. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya. Yang pertama, merupakan bagian dari kebijakan atau upaya rasional untuk memperbaharui
substansi hukum atau legal substance dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Yang kedua merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. 3. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang nasional, yaitu social defense dan social welfare. Yang keempat, merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali atau reorientasi dan revaluasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik, sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan atau reformasi hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah dalam kurung KUHP lama atau WVS. Sehubungan dengan social defense, Barda Nawawi Arif mengemukakan dua interpretasi pokok mengenai social defense. Yang pertama, interpretasi yang kuno tradisional yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti penindasan kejahatan. Yang kedua, konsepsi modern yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan pada pelanggar. C. Perhatian PBB terhadap perkembangan kejahatan atau faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Dalam Kongres PBB ke-8 diidentifikasikan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci, khususnya adalah masalah urban crime antara lain: A. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan, kebodohan ketiadaan, atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok atau serasi. B. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek harapan karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan sosial. C. Mundurnya ikatan sosial dan keluarga. D. Keadaan-keadaan kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain. E. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan dalam lingkungan pekerjaan. F. Menurun atau mundurnya kualitas yang ada dalam lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan di masyarakat dan berkurangnya tidak cukupnya sarana-sarana dan pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan bertetangga. G.
kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga familinya, tempat pekerjaannya, dan atau di lingkungan sekolahnya. H. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas. I. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian. J. Dorongan-dorongan ide dan sikap, khususnya oleh mass media, yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan, atau sikap-sikap intoleransi. D. Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan terpadu. Adapun kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang sering dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita dihindari sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut mau tidak mau. Secara garis besar, upaya penanggulang terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Kebijakan hukum pidana penal polis, B. Kebijakan di luar hukum pidana non-penal polis. Barda Nawawi Arif, bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain penal police, criminal law police, atau strafrecht politik. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. B. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan biasanya digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Menurut A. Mulder, strafrecht politik ialah garis kebijakan untuk menentukan A. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. B. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindakan pidana. C. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukuman pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.